Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Anto Anugrah, NPM 22755092, program studi akuntansi perpajakan kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang akuntansi panen dan akuntansi produksi kelapa sawit. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu akuntansi panen. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPA, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikit kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda menyebabkan buah akan segera membusuk. Kemudian prosedur panen. Prosedur panen dimulai dari perontokan, kemudian pengangkutan. Setelah pengangkutan dilakukan penggilingan, kemudian ekstraksi, dan yang terakhir adalah pemurnian. Identifikasi biaya panen. Apa aja sih biaya-biaya panen itu? Yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Akuntansi panen. Semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Nah, untuk jurnalnya yaitu aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS. Aset biologisnya didebit sebesar harga yang ditentukan, kemudian keuntungannya dikredit, kemudian bisa dicatat dengan persediaan, yaitu persediaan TBS pada aset biologis TBS. Persediaannya di sebelah debit sekitar harga yang ditentukan, dan aset biologisnya dikredit. Kemudian jika kita masukkan ke buku besar, maka aset biologis ini nominalnya akan 0 atau kosong. Jadi jurnalnya itu adalah persediaan TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS. Kemudian ada akuntansi produksi. Akuntansi produksi yaitu akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi proses produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada biaya bahan baku TBS, ada biaya tenaga kerja langsung atau upah, biaya bahan penolong, biaya overhead pabrik seperti BBM, penyusutan, listrik, dan sebagainya. Nah, di setiap akuntansi itu kita belajar mengenai jurnal. Di setiap pelajaran akuntansi ya akuntansi manufaktur, akuntansi dagang, akuntansi jasa, dan akuntansi pertanian itu ada jurnalnya, dan jurnalnya berbeda. Jika jurnal proses produksi di akuntansi pertanian, untuk pengumpulan biaya produksi yang pertama ada BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS. Jika kita membeli biaya bahan baku, maka dicatat ke dalam jurnal itu biaya dalam proses biaya bahan baku pada persediaan tandan buah segar dengan harga yang ditentukan. Kemudian jika kita membayar upah, membayar tenaga kerja, maka di jurnal biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Dan jika kita mencatat
seperti biaya penolong, kita catat dalam jurnal itu biaya bahan penolong pada persediaan biaya bahan penolong. Kemudian jika kita ingin mencatat seperti penyusutan dan sebagainya, kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik pada persediaan overhead pabrik dan lain-lain dengan harga yang ditentukan. Kemudian jurnal proses produksi. Pengakuan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Jika terjadi pengakuan persediaan barang jadi, maka persediaan barang jadinya dilakukan setelah debit. Mengapa demikian? Karena persediaannya bertambah dan biaya-biaya yang tadi di jurnal yang tadi seperti ada biaya tenaga kerja itu di sebelah kredit. Jurnalnya itu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Kemudian jika terjadinya pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, maka persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Jika terjadi pencatatan persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, maka akun debitnya adalah persediaan barang jadi untuk pencatatan persediaan barang jadi, dan kreditnya itu BDP pada biaya bahan baku, BTKL, BB penolong, dan BOP. Jika terjadi pengakuan persediaan barang proses akhir tahun, sama, yaitu debitnya di sebelah, yaitu debitnya itu persediaan barang dalam proses dan kreditnya itu BDP BB, BDP BTKL, BDP BBP, BDP BOP. Bagaimana sih jika terjadi jurnal penjualan barang jadi, yaitu bank atau piutang pada penjualan. Jika transaksinya tunai, maka bank atau penjualan pada bank pada penjualan, dan ada beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sedikit informasi, jika kita melakukan jurnal penjualan, maka adanya beban pokok penjualan, di mana beban pokok penjualan itu adalah harga yang kita beli di tempat lain, maka kita jual dengan harga yang kita tentukan. Jadi jika jurnal penjualan barang jadi itu bank atau piutang pada penjualan senilai harga yang telah ditentukan, kemudian di bawahnya ada beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon ampun, dan saya masih dalam tahap proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.